Shalom jemaat Tuhan, kita kembali dalam PIK kita, Pembinaan Iman Kristen ini, dengan tema nama-nama Allah, dan kita masuk dalam satu nama, Yahweh Roy. He is my shepherd. Dialah gembalaku. Mari kita berdoa. Roh Kudus urapi hambamu, sensor tutur kata dan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicara, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami dibimbing oleh Roh yang sampai itu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yahweh Roy. Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Kata gembala itu Al-Roy. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, sumber hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yahweh Roy. Tuhanlah gembalaku. Yang pertama kita mempelajari, gembala yang baik itu adalah Tuhan. Ayat 1, Yahweh adalah gembalaku. Daud memulai mazmurnya bukan dengan satu pertanyaan yang meragukan, tetapi satu pernyataan. Ya, pernyataan. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 10, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, pernyataan yang Yesus katakan ini tidak ada dalam agama-agama lain. Banyak yang Yesus katakan nggak ada dalam agama-agama lain. Salah satunya dia ini. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala itu status yang hina dalam masyarakat. Namun perannya sangat penting. Ya. Persembahan korban bakaran bisa ada setiap hari di Bait Allah karena peran daripada para gembala yang menggembalakan domba-domba di padang. Jadi kalau nggak ada peran gembala, nggak bisa ada domba yang disembelih. Ya. Bandingkan misalnya petani dan nelayan adalah status yang sebenarnya sederhana, tapi sangat penting. Kalau tidak ada petani, kita nggak bisa makan beras, makan nasi. Ya. Jadi kalau nelayan kita nggak bisa makan ikan, tidak bisa makan udang. Ya. Statusnya tidak tinggi, sederhana saja, tapi penting. Demikian juga dengan gembala. Statusnya hina dalam masyarakat, namun perannya sangat penting. Karakteristik yang sangat penting dari gembala adalah menyayangi kawanan domba-dombanya. Menyayangi. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan, for a shepherd there is no greater reward. Bagi seorang gembala nggak ada hadiah yang lebih besar, no deeper satisfaction, nggak ada kepuasan yang lebih dalam, than that of seeing his sheep contented. Tidak ada yang lebih dalam daripada melihat domba-domba gembalanya itu puas, domba-dombanya puas, well fed, diberi makan dengan cukup, safe and multiplied, aman dan berlipat ganda. Pada waktu itu para gembala di Kanaan ya, setiap hari berjuang untuk menyediakan rumput hijau, air bersih dan tenang. Mereka sediakan tempat berteduh, perlindungan dari para musuh, penyakit dan parasit. Domba itu rentan terhadap hal-hal itu. Rentan terhadap penyakit, parasit, bahkan rentan terhadap para musuh. Ya.
Ya, dan gembala ditugaskan untuk menjaga kawanan domba. Dari pagi sampai malam seorang gembala selalu memperhatikan kesejahteraan domba-dombanya. Dia selalu mengecek kesehatan domba-dombanya. Bahkan pada malam hari ia tidur dengan istilah satu mata. Maksudnya sambil berjaga-jaga gitu loh. Ya. Tidur dengan satu mata tetapi dengan dua telinga. Dua telinga terbuka. Ya. Dengan sikap yang siap menolong dan melindungi domba-dombanya. Walaupun gembala itu sudah waktunya untuk tidur. Tapi tidur dengan satu mata dan dengan dua telinga yang terbuka. Itu tanggung jawab daripada gembala. Luar biasa. Nah, yang kedua, gembala yang baik mencukupi kebutuhan dombanya. Dikatakan dalam Mazmur 23, tidak kekurangan aku. Bandingkan Filipi 4 ayat 19, Rasul Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, segala need kebutuhanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang dipenuhi adalah kebutuhan untuk hidup layak, bukan keinginan. Keinginan tuh 1001 macam, lebih dari itu. Tuhan tidak menjanjikan untuk memenuhi semua keinginan kita. Tapi Tuhan berjanji untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Hal-hal yang primer yang kita butuhkan. Ya. Ya. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Luar biasa tuh, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang memenuhi keperluan kita adalah Allah yang kekal dan maha kaya, pencipta, penebus. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu janji, garansi. Allah yang memenuhi keperluan kita adalah Allah yang kekal dan maha kaya. Maha kuasa juga. Dan maha tahu. Bukan menurut kekayaan manusia yang fana. Karena kekayaan manusia yang fana terbatas. Dan manusia bisa berubah kapan saja komitmennya. Jadi jangan bersandar pada manusia yang terbatas dan fana ini. Ya. Bersandar pada Allah, Sang Pencipta dan Penebus itu penting. Kalau bersandar kepada Tuhan, yaitu Tuhan bisa menggerakkan siapa dan apa saja dengan cara yang Ia kehendaki, yang surprising bagi kita, yang kita nggak pernah nyangka sebelumnya. Ya, bersandar pada Tuhan, Ia bisa menggerakkan siapa dan apa saja yang Beliau kehendaki untuk menolong umatnya. Namun Tuhan mencukupi kebutuhan umatnya sambil melatih iman mereka. Melatih iman mereka. Tuhan misalnya ya, Tuhan menyuruh Nabi Elia ke selokan. Dalam bahasa Inggrisnya brook. Brook itu selokan. Bukan sungai. Bukan sungai, tapi kepada selokan yang namanya selokan Kerit. Lihat 1 Raja 17 ayat 3. Brook. Ya. Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke pinggir selokan itu, brook itu. Dan Tuhan memakai burung gagak. Ya. Yang menurut Taurat adalah burung yang haram untuk dimakan oleh orang Israel. Memang haram untuk dimakan. Sehingga burung gagak bukan untuk dimakan oleh Elia. Tapi burung gagak dipakai Tuhan untuk membawa makanan bagi Elia. Burung gagak membawa makanan di patuknya. Ya, di patuknya dia membawa makanan untuk hambanya yaitu Elia. Ya. Ini cara yang luar biasa. Cara yang gak pernah terjadi sebelumnya. Cara yang surprising. Ya.
Lalu Elia setelah selokan Kerit itu kering, lalu Elia disuruh pergi ke janda miskin di mana? Di Sarfat. Kota Sarfat itu dari tempat Elia selokan Kerit itu menuju ke Sarfat sekitar perjalanan ditempuh harus 136 kilo. Wah, ini bukan jarak yang pendek ya, 136 kilo. Coba kita lihat, yaitu dari Brook Kerit Brook selokan itu, terus pergi terus berjalan ke Sarfat 136 kilo. Iya, Elia bertemu dengan janda miskin, bukan janda kaya, janda miskin di sana. Ya, dan janda itu berkata, ada tepung sedikit, hanya sekali makan, minyak juga sedikit, hanya sekali untuk dia masak. Udah gitu nggak ada lagi makanan, mereka akan mati. Tapi Elia berkata, bikin dulu kue untukku, ya. Wah, kalau kita jadi janda di Sarfat mungkin akan berkata, ini tamu kok kurang ajar ya, baru datang minta didahulukan lagi makan. Padahal ini cuma makan sekali lagi untuk kami. Tapi Elia berkata, sesungguhnya tepung dan minyak yang tersisa di situ nggak pernah habis. Dan memang betul, setiap kali dipakai, muncul lagi tepung dan minyak itu. Sehingga setiap hari mereka bisa makan. Ya. Itu mujizat Tuhan lagi. Jadi bagi orang yang setia mengikuti perintah Tuhan, selalu ada mujizat yang Tuhan lakukan bagi umatnya, hambanya yang setia. Amin. Ya, Tuhan tuh memakai instrumen dan cara yang tidak disangka sebelumnya. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Yaitu burung gagak dan janda miskin di Sarfat. Burung gagak dipakai patuknya untuk membawa makanan bagi Elia. Dan janda miskin, seorang janda yang tinggal di luar Palestina, ya, untuk memberi makan hambanya ini. Ya, Tuhan tuh memakai instrumen dan cara yang surprising, yang gak disangka sebelumnya. Lihat Markus 2 ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat, yang begini belum pernah kita lihat. Maksudnya apa? Hal yang surprising itu. Memang mujizat Tuhan yang Maha Kuasa bisa lakukan hal-hal yang surprising, yang gak pernah dilihat oleh manusia. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi, kalau Tuhan berkehendak, hal-hal itu yang terjadi untuk menolong orang yang diperkenannya. Ya. Ya, yang ketiga, gembala yang baik membandingkan dombanya. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Enggak mudah untuk membuat seekor domba berbaring. Ya, dikatakan dalam bahasa Inggris, they must be free from all fear. Domba-domba harus nggak ada rasa takut. Ya. Yang kedua, there must be no tension between members of the flock. Nggak ada perkelahian di antara kumpulan domba-domba itu. Ya. Yang ketiga, they must not be aggravated. Jangan diganggu dengan lalat atau parasit. Nggak boleh domba itu. Yang keempat, they must be free from hunger. Para domba itu harus nggak boleh lapar, ya. Namun jika melihat gembalanya, domba-domba itu bisa tenang membaringkan diri. Demikian juga kita mempunyai gembala, itu Tuhan Yesus. Kita pandang kepada Yesus aja sebagai gembala kita. Dan kita akan rasa tenang untuk beristirahat, untuk melakukan tugas-tugas kita. Ya. Ya, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bukan rumput yang coklat atau kering, bukan. Rumput hijau. Iya, ia membimbing aku ke air yang tenang.
Domba takut pada air yang alirannya deras, sehingga dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Yang keempat, gembala yang baik menyegarkan jiwa umatnya. Dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Apa yang membuat jiwa seseorang gak segar? Iya, berkanjang dalam dosa. Jika seseorang berkanjang dalam dosa, jiwanya gak segar. Ya. Ada rasa takut, ya, karena gak ada pengharapan. Tapi kalau kita datang kepada Yesus bertobat, disitulah ada pengharapan yang kekal itu. Puji Tuhan. 2 Timotius 1:7. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Ya, ini penting ya. Roh Allah itu membuat kita jadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Ya. Nah, ini prinsip yang penting. Takutlah untuk berbuat dosa, tetapi beranilah untuk melakukan yang benar walaupun banyak tantangan. Tapi kalau itu benar sesuai dengan firman Tuhan, lakukan. Ya. Dengan tulus hati. Ya. Yang kelima, gembala membimbing umatnya dalam etika yang benar. Etika yang benar. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Kata benar itu dari kata righteousness, artinya keadilan dan kebenaran. Oleh karena namanya. 2 Timotius 3:16. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Supaya hidup menurut kemauan Allah. Ya. Jika umatnya menaati firman, maka orang dunia akan menyebut mereka sebagai orang dunia. Orang dunia akan menyebut umat yang menaati firman sebagai ini orang gila ini. Orang ketinggalan zaman. Ya. Sebagian orang dunia menyebut orang hidup benar sesuai yang firman Tuhan seperti itu ya. Orang gila, ketinggalan zaman, dan orang-orang dan umat Tuhan itu akan dibenci oleh mereka yang sedang berkanjang dalam dosa. Sebab kehadiran umat Tuhan dianggap sebagai hal yang sungguh mengganggu kesenangan mereka gitu ya. Ya. Seorang bernama Seneca, ini orangnya ya. Dia berkata begini, the first reaction to truth is hatred. Reaksi pertama terhadap kebenaran yang dinyatakan adalah kebencian dari orang-orang berdosa. Reaksi pertama dari kebenaran yang dinyatakan adalah kebencian dari orang-orang berdosa. The first reaction to truth is hatred. Itu kata Seneca. Ya. Yang keempat, yang keenam. Gembala yang baik menyertai dombanya saat berjalan dalam lembah kekelaman. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Engkau besertaku. Ya, saya ingat akan seorang ibu almarhumah ya. Namanya Ibu Lili sekian tahun yang lalu. Waktu itu beliau sudah berusia 86 tahun. Beliau sakit jantung dan dirawat di rumah sakit dengan memakai ventilator. Nah ini, dengan memakai ventilator. Tapi beliau masih sadar dan masih bisa tulis walaupun nggak bisa ngomong ya karena pakai ventilator. Dan dia minta kami menyediakan kertas, kemudian dia tulis dengan spidol ya. Dia bilang gini. Have thine own way, Lord. Have thine own way, Lord. Kehendak Tuhan yang terjadi. Ditulis Mazmur 23. Kehendak Tuhan yang terjadi. Ini dalam kondisi yang seperti itu ya. Have thine own way, Lord.
kehendak Tuhan yang terjadi. Ya. Lalu beliau juga nulis lagi, I have peace in my heart. Saya punya damai dalam hati saya. Ini saat-saat sebelum beliau dipanggil Tuhan. Ya. Kami merasa tersentuh hati kami dengan kesaksian seorang omah yang telah beriman kepada Tuhan sekian puluh tahun. Ya. Dan dia melihat kasih Tuhan yang memberikan dia ketenangan, kedamaian, walaupun situasinya seperti demikian. Ya. Yang 7, gembala yang baik itu mengarahkan dombanya dan melindungi kawanan dombanya. Gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Ini gadamu dan tokat. Ya, gada yang lebih pendek itu ujungnya tajam-tajam ya. Itu adalah untuk menghalau dan menyerang musuh domba gitu, serigala misalnya. Itu gada. Ya. Anak gembala sejak kecil sudah dilatih untuk melempar gada yang dengan cepat dan tepat ke arah serigala dan musuh lainnya dari domba. Ya, mungkin ada singa, mungkin ada macan gitu ya. Ini anak gembala sudah dilatih sejak kecil untuk melempar gada. Ya. Tapi tongkat itu lain. Tongkat adalah untuk mengarahkan domba dan untuk mendisiplin domba. Ya, kami pernah melihat pameran Alkitab ya, dan ada gambar besar ya tentang domba, kawanan domba itu. Di situ ada tongkat ya. Lalu saya dengan Ibu Diana mengambil posisi seperti demikian ya. Tongkat untuk mengarahkan domba dan untuk mendisiplin domba. Iya. Kalau dombanya nakal ya disiplin, dipatahkan kakinya, salah satu kakinya, lalu kemudian cepat-cepat dibalut. Cepat-cepat dibalut. Karena dia seringkali nakal, seringkali dia keluar dari barisan gitu ya. Disiplin dia. Kelihatannya kok kejam, tapi tidak. Itu merupakan pelajaran buat domba itu agar lain kali tidak lagi keluar dari kawanan ya. Ya akibatnya setiap hari selama 1 bulan domba itu ketika mau dipimpin keluar untuk cari makan ya digendong oleh gembalanya setiap hari, setiap pagi dan sore ya. Supaya dombanya bisa makan di padang rumput. Ya, karena selama 1 bulan sudah mencium bau badan daripada sang gembala, setelah domba itu sembuh, bisa berjalan kembali, dia sangat taat, nurut pada gembala. Demikian juga kita ya, kita adalah domba-dombanya Tuhan. Kalau kita nakal, kita bandel, Tuhan mendisiplin kita. Ya, mungkin Tuhan mematahkan kaki seperti mematahkan kaki domba itu ya. Tapi setiap hari dia gendong kita dengan kasihnya. Dan setelah itu selesai dan kita sudah sembuh, sudah pulih, kita begitu dekat dengan Tuhan karena kita merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Ya, yang ke-8. Gembala memelihara dombanya di tengah ancaman di hadapannya. Di tengah ancaman di hadapannya. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di hadapan lawanku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Jadi di hadapannya itu ada lawan. Berarti di hadapannya itu ada ancaman. Ya misalnya lawan hidup kita adalah krisis hidup. Krisis hidup dalam berbagai bidang ya kita. Itu merupakan lawan ya. Tapi Tuhan pelihara kita sebagai domba-dombanya. Ya. Walaupun ada serigala yang mau mencari-cari kesempatan, domba-domba itu tetap tenang karena ada gembala yang menjaga dan melindungi mereka. Ya. Domba-domba tetap makan apa yang disediakan
dalam padang rumput itu, ya, di padang rumput itu, ya. Ya, yang ke-9, gembala mengobati dombanya. Ayat yang 5b, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Iya. Sini kita melihat domba-domba diurapi, diberikan minyak. Maksudnya untuk apa itu? Nah ini, at the beginning of fly season, pada musim lalat, pada musim awal dari lalat, ya, shepherds will mix up an oil concoction. Jadi gembala akan mencampur, ya, ramuan untuk diberikan kepada dombanya, ya. In Palestine, they use a mixture of olive oil. Di Palestina mereka menggunakan campuran dari minyak zaitun dicampur dengan belerang dan spices dan rempah-rempah, ya. It will then be applied to the heads of the sheep. Kemudian setelah dicampur itu akan diurapi untuk mengurapi kepala daripada domba-domba itu, ya. Oil is also used to cure scab. Minyak seperti itu adalah juga sebagai alat untuk mengobati koreng, luka pada domba, which is a highly contagious disease among sheep. Itu kalau nggak cepat-cepat diobati, korengnya itu akan cepat sekali berkembang biak, ya, menyebar di tubuhnya atau di kulitnya domba itu. Makanya cepat-cepat harus diobati, ya. Ini kira-kira latar belakangnya sebegitu. Gembala mengobati dombanya, ya. Ya, yang ke-10, gembala memberi tanda kepada domba kepunyaannya. Gembala itu memberi tanda apa? Nah ini. Nah ketika gembala itu memberi tanda, ini memang menyakitkan, tapi harus dilakukan supaya nggak kecampur, ya, dengan domba-domba milik orang lain, ya. Ya, seperti gini. Mungkin di telinganya dikasih tanda, ya, memang menyakitkan. Ya, seperti gini tandanya, ya. Memang menyakitkan. Iya. Apa tanda dari domba milik Yesus? Tanda dari domba milik Yesus adalah Matius 16 ayat 24. Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingan sendiri, mau memikul salibnya dan terus mengikuti aku. Memikul salibnya. Ya. Pikul salib Yesus adalah rela menyangkal keinginan diri demi melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena keinginan diri bertentangan dengan kehendak Tuhan, ya saya rela menyangkalinya demi melakukan perintah Tuhan. Ya, itu memang perlu pengorbanan. Iya. Yang ke-11, gembala memelihara dombanya seumur hidup bahkan sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-6, ya. Surely, ada kata surely di situ dalam bahasa Inggris, ya. Sesungguhnya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi ini janji yang gak main-main, tapi surely, sesungguhnya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi umat Tuhan, domba-domba Tuhan akan diberikan berkat oleh Tuhan bukan hanya selama hidup kita di dunia ini, tapi setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa ruginya percaya kepada gembala agung yang Tuhan Yesus? Apa ruginya? Memang ada tantangan, memang ada pergumulan, memang ada salib yang harus kita pikul. Tapi kok kita bandingkan dengan berkat Tuhan, anugerah Tuhan, oh luar biasa. Berlipat-lipat kali daripada tantangan yang kita harus alami. Ya. Pertanyaannya, apa ruginya sih percaya kepada gembala agung yang Tuhan Yesus? Ya nggak ada ruginya. Tantangan ada, tapi Roh Kudus menguatkan kita. Ya, bagian akhir ini
Bagus ya, ada satu lagu yang banyak orang Kristen sudah tahu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dan seterusnya ya. Ini lagu yang bagus ya. Kita kembali diingatkan akan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Tapi dalam hidup sehari-hari, Tuhan Yesus adalah gembala kita yang luar biasa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami pelajari pada saat ini. Tuhan, kuatkan kami di tengah-tengah tantangan. Kami tidak sendiri. Kami tidak usah takut. Sebab kami mempunyai gembala yang agung. Tuhan Yesus yang sudah rela mengorbankan tubuh dan nyawa-Mu bagi kami orang berdosa. Terima kasih dan terima kasih. Tuhan mencintai kami dengan luar biasa. Untuk pengorbanan-Mu dan untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.